Assalamualaikum, hai semua, kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, salam kenal dari aku. Perkenalkan, aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar juga nih buat teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, apa yang diharapkan, yang diinginkan, semuanya bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini itu kegiatan pagi ya teman-teman, rutinitas pagi juga, dan di sini udah mulai aktif aku itu rutinitasnya seperti pagi-pagi biasa sebelum hari libur. Karena pas di hari ini juga Pak suami itu udah masuk kerja. Terus kalau Ralin itu emang udah masuk sekolah dari tanggal 3 kemarin. Dan untuk Pak suami itu baru masuk di hari ini. Jadi rutinitas paginya aku itu kurang lebihnya itu kesibukannya seperti inilah di setiap paginya ya teman-teman. Kayak gabut lah pokoknya ya kalau udah suami kerja, terus itu anak juga sekolah. Nah itu tuh walaupun juga bangunnya subuh gitu ya, sekitaran jam 5, rasanya itu waktu segitu tuh kayak masih kurang gitu kan untuk ngubrek-ngubrek di dapur. Nah, oke lanjut ya teman-teman ke pembahasan videonya. Nah, di sini aku itu pertama tadi udah manasin nasi sisaan yang malam tadi, itu ada sisa sedikit, jadi aku panasin aja. Terus tadi aku juga udah ini ya, berberes piring-piring yang udah kering yang di penirisan piring. Terus lanjut di sini aku masak nasi. Nah, itu tadi aku masak nasinya sekitar 2 muk, tapi 2 muknya itu nggak sampai penuh gitu ya teman-teman. Mungkin ya bisa dibilang 1,5 lebih lah ya untuk masak di pagi ini. Nah, oke lanjut. Jadi di sini seperti biasa juga kalau udah Pak suami itu masuk kerja, akunya juga harus buatin bekal untuk Pak suami. Dan itu juga ya teman-teman, bisa dilihat untuk bekal Pak suami itu udah terlihat 1 butir telur, jadi nggak jauh-jauh dari telur dadar ataupun telur mata sapi ya kan. Tapi kali ini tuh telur dadar aja karena memang juga stok per protein hewaninya aku tuh udah habis ya teman-teman. Jadi ya udah ini Pak suami dibekalin telur aja di hari pertama dia masuk kerja. Dan itu juga di mangkuk itu ada sisaan sayur ini ya, sayur daun singkong yang ditumbuk yang aku masak di kemarin sore. Dan itu juga requestannya Pak suami sih, minta dimasakin itu. Nah, karena berhubung itu untuk sayurnya masih bagus kan, jadi ya udah di sini mau aku panasin aja. Dan aku tambah dengan irisan cabai gitu ya teman-teman, nanti kalau misalnya pas lagi di panasin itu nanti aku tambahin irisan cabai rawit supaya pedasnya udah di sayur itu aja gitu kan. Karena juga untuk sayur daun singkongnya kan masih bagus, jadi dipanasin lagi bakalan tahan lah ya untuk dibawa bekal sama Pak suami nanti. Soalnya kan memang ini itu maunya Pak suami kan makan si sayur daun singkong ini. Nah, ini yang pertama aku masak telur dadarnya dulu. Jadi telur dadarnya itu aku irisin bawang merah, bawang putih plus daun bawang gitu ya teman-teman. Udah gitu aja sih, dikasih penyedap, udah gitu aja. Dan untuk di tungku sebelah itu kan tadi manasin nasi ya. Untuk nasinya udah hangat. Jadi lanjut di situ tadi aku mau ngerebusin air campuran mandinya Ralin di pagi ini. Nah, ini untuk telurnya udah mateng, langsung aja diangkat, terus dilanjut sama irisan bawang merah sedikit sama si cabai rawit tadi ya teman-teman. Ini aku oseng-oseng dulu sampai dia mateng. Barulah di sini aku masukin si sayur daun singkongnya.
Jadi untuk daun singkong ini itu tuh ya itu tadi sisa dari sayur di kemarin sore gitu kan. Karena kami tuh makannya sore hari, jadi alhasil malam hari itu nggak makan malam lagi ya teman-teman. Dan masih ada kesisaan sampai di pagi ini. Lagian juga untuk daun singkongnya keadaannya kan masih bagus banget. Jadi ya udah inilah dijadiin sayur untuk bekal Pak suami di hari ini. Nah ini untuk manasin daun singkongnya udah selesai. Jadi kurang lebihnya tuh ada telur dadar dan juga osengan daun singkong untuk bekal Pak suami di hari ini. Nah ini singkat cerita ya teman-teman, tadi habis selesai aku buatin bekal Pak suami, aku tuh lanjut untuk nyiapin Ralin sekolah kan, berangkat sekolah, dan ini udah sampai di sekolah, akunya lagi ngantar dia, udah sampai di sekolahan gitu maksudnya. Nah ini juga di setiap Jumat itu biasanya sebelum masuk kelas itu ada beberapa menit untuk main dulu di permainan, setelah itu ngelakukan senam pagi, barulah nanti masuk ke kelasnya. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku udah pulang yang pastinya dari Antaralin sekolah dan lanjut lagi untuk berberes di rumah. Jadi seperti itulah ya. Di sela-sela pagi ngerjain kerjaan rumah gitu kan. Harus juga antar anak sekolah. Nanti pas waktu jam pulang harus dijemput lagi. Pokoknya ini tuh ya emak-emak yang udah punya anak dan anaknya itu udah sekolah dan harus diantar jemput juga, udah selesai masa liburan ya kembali lagi ke mode awal gitu kan. Jadi mbak ojek antar jemput anak sekolah gitu ya teman-teman. Nah oke lanjut ya. Jadi di sini tadi tuh akunya belum sempat gitu ya untuk nyuciin perpiringannya aku. Dan setelah ngantar Ralin pulang, lanjutlah aku ini langsung untuk nyuciin perpiringan yang kotor. Dan untuk perpiringan ini tuh sebenarnya cucian dari sore kemarin ya teman-teman, belum aku cuciin. Dikarenakan sore kemarin itu airnya langsung gak ngalir gitu kan, pas selesai habis makan sore itu tuh nggak ngalir untuk airnya. Jadi alhasil langsung numpuklah sampai ke malam hari dan lanjut ke paginya. Ya udah di sini langsung aja kita cuciin seperti biasanya. Kalau di setiap pagi udah ada nangkring cucian piring kotor langsung aja dicuciin. Ini juga untuk cucian piringnya aku persingkat aja ya teman-teman, soalnya tadinya tuh udah kerekam gitu kan di bagian ngebilasnya itu nggak taunya nggak kepencet, alhasil ya nggak kerekam jadinya. Nah ini udah selesai untuk nyuci piringnya dan seperti biasa juga jangan lupa untuk bagian wastafel sinknya ini kita bersihin di setiap habis nyuci piring. Oke, ini lanjut lagi ya teman-teman untuk pekerjaan aku selanjutnya di pagi ini, karena memang untuk di setiap pagi itu ya seperti yang aku pernah bilang sebelum-sebelumnya, itu tuh padat-padatnya gitu ya untuk pekerjaan ibu rumah tangga. Kalau udah di setiap paginya ya masak lah, ya nyapu lah, ya nyiapin suami kerja lah, ya nyiapin anak sekolah lah, dan lain sebagainya. Pokoknya itu padat banget, super padat ya kan kalau di setiap paginya. Nah ini lanjut akunya untuk berberes aja lagi di bagian kasur ya teman-teman, karena memang kan yang pada tidur udah pada bangun dan udah pada melakukan rutinitasnya masing-masing. Jadi seperti biasa juga tugasnya ibu rumah tangga, langsung aja kita beresin untuk keadaan kasurnya. Nah ini untuk kasurnya tadi itu udah aku sapu-sapu juga ya teman-teman pakai sapu lidi. Terus udah rapi, udah bersih, lanjut aja ini itu untuk perbantalannya langsung kita susun rapi aja. Nah kalau aku itu kurang lebihnya seperti inilah untuk nyusun perbantalannya aku ya teman-teman. Nah ini juga udah selesai disusun untuk perbantalannya, lanjut aja untuk disapu di area lantainya. Nah kali ini aku pakai sapu aja ya teman-teman, karena untuk vakum itu lagi habis baterai jadi nggak bisa digunain. Ya udah kita gunain sapu aja untuk nyapu lantai di bagian kamar. Nah ini untuk nyapunya, ini kan dari kamar langsung aku terusin aja ke bagian dapur nanti ya teman-teman, karena kan memang untuk di dapur juga emang belum ada aku sapu. Nah di sini aku nyempatin dulu untuk nyapu di bagian tangga. Nah itu tangga untuk aku
nuju ke loteng atas ya, yang bagian jemurannya aku. Nah, letak tangganya itu ada di samping pintu kamar. Dan lanjut, ini langsung aja disapu ke bagian lantai dapurnya. Oh ya, itu jangan salfok ya teman-teman sama buah yang ada di meja makan. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, karena di daerah aku ini emang lagi banjir buah ya kan. Kalau untuk buah yang di meja makan itu buah rambutan ya teman-teman, itu aku dianterin sama mertuanya aku. Jadi entah dia itu dapat di mana, beli atau gimana, kemarin aku juga nggak nanya, cuman langsung dikasih aja gitu ya, satu kresek. Dan itu masih ada sisaan lumayan banyak. Terus juga untuk buah rambutannya juga manis banget ya teman-teman. Dan sebenarnya tadi selain buah rambutan itu juga ada buah asam payang. Kalau di sini sih disebutnya asam payang gitu, yang bulat kuning. Kalau misalnya tadi teman-teman perhatiin waktu aku nakar beras, nah itu kelihatan kan untuk buahnya. Itu disebutnya asam payang gitu. Kalau di daerah tempat aku biasanya isinya itu kuning ya teman-teman, ada yang manis dan ada juga yang kecut. Cuman kemarin aku itu dikasih juga sama orang tua murid yang aku kenal waktu pas ngambil ralin sekolah gitu kan, jemputin ralin sekolah. Nah itu dikasih satu, katanya sih manis, cuman aku belum ada buka sampai hari ini gitu. Pokoknya tuh ya teman-teman, ini tuh bener-bener banjir segala jenis buah lokal yang ada di daerahnya aku ini itu pada keluar semua di awal tahun ini. Sebenarnya sih dari akhir tahun 2023 kemarin kan itu udah mulai keluar dan dilanjut sampai ke awal tahun 2024 ini pada banjir. Kalau yang namanya durian itu jangan ditanya ya teman-teman, itu benar-benar kayak udah hampir nggak ada harganya, dan bahkan sampai yang punya pohon durian itu nggak dijual, malah dibagi-bagi aja lagi saking banyaknya buahnya itu berbuah gitu. Makanya juga kan ini tuh alhamdulillahnya walaupun kita nggak punya kebun buah, pohon buah, itu tuh juga bisa lah ya ngerasain dari hasil panen mereka yang punya kebun buah, karena memang buahnya itu pada banjir banget untuk berbuah di tahun ini. Nah oke, lanjut ya teman-teman ke pembahasan video. Saking asiknya membahas perbuahan ya kan, ini sampai lupa untuk membahas ke videonya. Nah di sini aku udah selesai untuk nyapu-nyapu ya teman-teman. Tadi juga udah berberes juga sedikit di bagian ruangan depan itu kan agak berantakan, seperti biasa juga berantakan mainannya si Ralin, itu udah aku beresin. Dan terus lanjut aja seperti biasa kita sapu untuk bagian lantainya. Dan seperti biasa juga ini langsung aja disapu sampai ke bagian teras luar seperti ini. Dan itu jangan salfok ya teman-teman sama tumpukan kayu yang ada di bagian kanan dekat pagar teras ini. Karena itu tuh kayu-kayu yang mau dibikin sama Pak suami. Nah itu tuh bakalan dibikin lagi setelah Pak suami dapat libur kerja lagi gitu kan. Di hari libur nanti barulah dilanjutin lagi. Makanya untuk sementara itu kayu-kayu yang mau dibikin ditaruh aja dulu di bagian situ. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga dong ya untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga juga di video sederhanaku kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!